Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sarifudinsa dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4B dengan NIM 2008 20 50 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa isi itu tentang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah rencana untuk membayar tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan. Jadi, ketika kamu ingin merencanakan atau ingin membuat suatu perusahaan, langkah pertama adalah membuat anggaran tenaga kerja terlebih dahulu dalam satu periode, yang kemudian kamu harus bisa menentukan produksi atau seluruh produk yang kamu rencanakan tersebut. Di samping itu juga ada beberapa macam tarif anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah tarif jam per waktu, yang dimana seorang karyawan itu digaji atau dibayar berdasarkan waktu yang dia kerjakan. Nah, selanjutnya tarif per hari kerja. Nah, tarif per hari kerja itu karyawan akan digaji atau dikenakan tarif gaji itu berdasarkan hari berapa, berdasarkan jumlah berapa hari ia bekerja. Nah, sedangkan tarif biaya per unit atau kita bisa mengenal dengan borongan ini dengan berapa jumlah barang atau unit yang dikerjakan atau berhasil diselesaikan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya adalah rumus tentang anggaran tenaga kerja. Ini rumusnya adalah tarif yang dibayarkan dikali waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya tentang jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Ini ada dua, anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran tenaga kerja tidak langsung. Yang membedakan antara anggaran tenaga langsung dan anggaran tenaga kerja langsung terletak pada sistem produksinya, yang dimana anggaran tenaga kerja langsung itu melibatkan proses produksi serta biaya produksinya menggunakan biaya produksi. Sedangkan anggaran tenaga kerja tidak langsung itu tidak melibatkan produksinya secara langsung serta menggunakan biaya overhead. Selanjutnya tentang manfaat dan tujuan. Manfaat penggunaan tenaga kerja yang efisien. 2. Harga pokok barang yang dapat dihitung secara cepat. 3. Dipakai sebagai alat pengawasan. Jadi manfaat ini sangat menguntungkan untuk kita agar bisa menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Samping itu juga ada tujuan yang saling mendukung dari manfaat tersebut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan output maksimum dari karyawan. Yang kedua, untuk menjamin bahwa biaya produksi mencerminkan biaya tenaga kerja yang sesuai. Jadi ketika kita memiliki suatu tujuan, maka hasilnya pun akan tercapai. Selanjutnya adalah contoh soal. Ini kita mengambil yaitu PT Hamjaya di tahun 2019 berencana memproduksi 3 jenis kursi yaitu A, B, dan C. Masing-masing 10.000 unit. Setiap unit kursi A membutuhkan 3 jam kerja langsung, kursi B 4 jam kerja langsung, dan kursi C 5 jam kerja langsung. Dibayar sebesar 3.000 per jam kerja langsung. Berapa biaya tenaga kerja yang dianggarkan? Sebelum itu kita akan mencari kasus pertama dulu, yaitu total jam kerja kursi A. Ini dengan rumus volume produksi dikali jam kerja langsung, di mana volume produksi itu adalah 100 unit dari sini, dan sedangkan tenaga kerja langsung itu 3 jam dihitung dari sini. Kemudian dikalikan hasilnya 30.000. Kemudian kita akan menghitung total biaya tenaga kerja langsung dari kasus total jam kerja kursi A. Ini rumusnya adalah total biaya kerja dikali tarif per jam. Ini sudah jelas, masukkan 30.000 hasilnya dari sini, dan ini 3.000 dari sini. Kemudian menghasilkan 90.000. Nah, kemudian kita akan menghitung tenaga
total biaya tenaga kerja. Nah, total biaya tenaga kerja A dikali upah selama per jam ditambah total biaya tenaga kerja B dikali upah selama sejam ditambah total biaya tenaga C dikali upah selama sejam. Dimana ini dari perjumlahan dari perjumlahan yang tadi, dan ini 40.000 dari jumlahan yang tadi di contoh soal yang A tuh, dari 10.000 yang itunya tuh dikali dengan 4 jam kerja, masa kan seperti itu. Kemudian ini juga dari 10.000 dikali dengan 5. Oke, kemudian hasilnya ditambahkan semua dan menghasilkan 360. Jadi untuk memproduksi ketiga jenis produksi kue tersebut dengan volume masing-masing sebesar 110.000 unit dibutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 360.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Jadi ada bagiannya adalah volume produksi, jam kerja per unit, jam kerja total, biaya TKL per unit produksi dan total. Nah, di sini ada produknya A, B, dan C. Jelas volume produksinya kan 10.000 yang tadi sudah dijelaskan. Per unitnya, jam kerja per unit, ini kan masing-masing. Kalau misalnya A3, 4, dan 5. Dan ini totalnya, ini 30.000, ini dari 10.000 dikali 4. Begitu juga dengan yang B ya, dan yang C. Kemudian untuk yang biaya per unit ini total dari harga yang sudah disepakati dari barusan, dan ini 90.000 itu dari 10.000 dikali dengan 90.000 dikali dengan 9. Kemudian untuk 12.000 ini dari 10.000 dikali 12 serta 15.000 dari 150.000 dari 10.000 dikali 15.000. Oke, selanjutnya tentang jika direncanakan dari total jam kerja 15% untuk bulan Oktober dan Desember, 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan sisanya 5% untuk bulan lainnya. Nah, untuk Januari ini sudah dijelaskan bahwa nanti biaya tersebut dikalikan dengan 10% hasilnya 3.000. Kemudian ini juga kan hasilnya itu dihasilkan, kemudian totalnya segini. Nah, untuk jam kerja sama gitu caranya. Dan untuk tarif ini disamaratakan, yaitu 3.000 semua. Dan ini nanti hasil semua ini dijumlahkan dan hasilnya adalah seperti ini. Dan hasilnya adalah ini nih, biar jelas. Karena berhubung waktunya sebentar lagi, jadi kita tutup jangan sampai dulu, masih ada artikel dan UAS. Karena pembahasannya tidak lebih dari 7 menit, maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.